guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zifri Diniasa dari 12 TKJ 2. Saya Noko Duyanto dari 12 TKJ 2 SMK Lima Batang. Hari ini kita akan membuat video tutorial untuk load balancing menggunakan metode PCC. Menggunakan 2 mikrotik. Ya. Dan ini topologinya. Oke. Nah, yang kita butuhkan yaitu pertama kita membutuhkan 2 mikrotik. Yang ini pertama dan ini yang kedua. Selanjutnya kita membutuhkan kabelan ya, ini dari Ether 3 ke hubung ke laptop, yang ini Ether 1 ke internet. Nanti setelah ini dikonfig, kita akan colok kabelan lagi dari Ether 2 ini ke Ether 2 yang di sini. Oke. Guys, yang di sini nggak jelasin. Nah, apa sih? Nah, pada mikrotik kedua ini kita apa namanya? Apa guys? Ini yang di Ether pertama ini terhubung ke internet. Nanti yang di Ether kedua ini nggak di sini guys. Di Ether kedua ini kehubung ke ini Ether 2 di router 1. Dan pertama-tama kita masuk ke Winbox. Lalu kita refresh, bentar ya. Nah, kita klik MAC address, lalu connect. Lalu kita hapus dulu sebentar ya. Lalu kita masuk ke bagian DTP client plus Ether 1, apply OK. IP DNS 8.8.8.8, lalu apply OK. Lalu IP address kita tambah 198.168.1.1/24 Ether 2. Jadi di sini kita itu masukkan itu IP dari kelas C. Selanjutnya kita masuk ke DHCP server, DHCP setup, Ether 2, next. Lalu masuk ke IP firewall, lalu NAT, kita tambah NAT-nya Ke general. lalu interface Ether 1, lalu action-nya Ganti masuk. lalu apply OK. Selanjutnya kita masuk ke CMD. Jadi kita ketikkan itu ipconfig /renew. Dan seperti ini kita akan selanjutnya itu masukin Ping ke 8.8.8 lalu enter. jika sudah tetap, berarti tandanya kita sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router kedua. Dari planetnya mana? Oh iya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk bandwidth. Kita akan pergi lalu sini namanya kita ubah menjadi 1M. Lalu targetnya kita rubah menjadi Ether 2, target downloadnya 1M. Lalu apply OK. Selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya itu mungkin konfigurasi di mikrotik kedua. Sebelum itu kita akan menggunakan kabel dari ke port 2 dari. Nah, setelah kalian config yang dari Ether dari yang router pertama dari laptop ini kan, ini kalian cabut, lalu kalian sebentar guys, ini biarin aja, saya akan ambil. Nah, seperti ini kita akan cabut, lalu ini saya pindahkan ke Ether 2 di situ. Bentar. Lalu yang Ether 3 ini ya kan, saya akan colok ke laptop. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. Yang satu ke internet, yang satu ini terhubung ke mana dia?
terhubung ke ini ya, ke router satunya, lalu ini ke internet, lalu ini ke, aduh ya Allah maaf, kesetrum guys, maaf guys. Lalu ini ke laptop. Nah seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mengkonfigurasi di router kedua, yaitu ya kan. Lalu kita masuk aja, ini bisa cancel, lalu kalian pergi ke DHCP client, lalu plus enter 1, apply OK, lalu enter 2 juga sebentar, lalu kita masuk ke IP address, kita tambah 152.168.11/20 enter 3, lalu apply OK, lalu masuk bagian DNS 8.8.8.8, lalu enter, apply OK guys. Ini kan bagian IP, firewall, penggunaan, lalu tambah, lalu add interface enter 1, lalu actionnya aspirate, lalu apply OK, enter 2, lalu actionnya apply OK. Lalu selanjutnya pergi ke bagian DHCP server, Lalu DHCP setup enter 3, next sampai selesai. Lalu selanjutnya pergi ke CMD, IP config renew, config. Lalu ping ke 88. ping 888. Oke. Ya sudah total, berarti tandanya sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita masuk ke bagian IP firewall lagi, ke bagian manual kita. Sorry guys, kita ganti laptopnya problem. Kita masuk ke, bentar guys. Mana? Kita masuk ke Winbox lagi. Winbox. Nah, Winbox lagi. Lalu kita connect aja. Tadi sampai di IP firewall, IP firewall tadi bagian manual. Tadi setelah CMD IP config renew ya, kita akan masuk ke bagian IP firewall. Di bagian manual kita tambah Di bagian DST port, DST address kita akan masuk ke kita akan copy dari IP address enter 1, lalu kita copy, kita masukin di sini, lalu bagian kita action, accept, lalu oke. Lalu kita tambah lagi. Sekarang enter 2, lalu kita copy aja, lalu action, accept, apply, oke. Lalu plus lagi, enter 3, lalu accept, apply, oke. Selanjutnya kita akan memberi nama ya. Untuk ini kita beri nama ISP1, lalu ini ISP2, sebentar, ISP2, sip ISP2, Lalu yang di bawah itu kita akan beri nama yaitu LAN. enter. Lalu kita tambah lagi di bagian general, kita ubah yang interface-nya itu enter 1. Lalu untuk actionnya itu ubah menjadi connection, mark connection habis itu. Lalu next connection marknya itu kita masukkan itu ISP1. Lalu kita apply oke. Apa namanya? Nama nanti aja namanya. Ya udah. Lalu tambah lagi di bagian general, interface-nya ubah menjadi Ether 2. Lalu action jadi mark connection, lalu guard ubah menjadi ISP2. Lalu apply dan oke. Lalu kita akan beri nama di bagian yang Ether 1 ini menjadi mark ISP1. Lalu yang untuk Ether 2 ubah menjadi mark ISP2. Ya
jika sudah seperti ini lanjut kita tambah lalu bagian general. Nah, Lalu kita tambah, setelah kita tambah itu chainnya pre-routing, lalu in interface-nya itu pilih Ether 3, lalu kita pergi ke advanced. Per connection classifier itu kita klik, lalu SRC address-nya ubah menjadi baud address. Lalu untuk ukurannya ubah menjadi 2. sebentar guys. Tuh. Nggak bisa begitu. Paling nangkep. Lalu Lalu pergi actionnya ubah menjadi mark connection. sini ya? Ya, Iya. iya kan? Iya itu. Oh iya. Lalu ubah menjadi ISP1. Lalu apply dan oke. Lalu Selanjutnya kita tambah lagi bagian general, kita isi lagi in interface-nya Ether 3, lalu advance, per connection-nya ubah menjadi baud address. Lalu ini kita ukurannya ganti 2 per 1. kalau tadi per Per kosong, nol. per 0, Di ini sini per action. 2 per 1 sorry. Lalu pergi ke action ubah menjadi mark connection dan connection marknya ubah menjadi ISP2. Lalu apply dan oke. oke. Lalu kita akan berikan nama di Ether 3 yang pertama itu kita ubah menjadi per CISP1. Lalu enter aja. Lalu yang kedua itu kita beri Per per CISP2. Lalu oke. Lalu kita tambah lagi. Lalu kita general isi in ubah menjadi Ether 3. Lalu connection marknya itu iya Ether 3. lalu connection marknya kita ubah menjadi ISP1. Lalu pergi ke bagian action lalu ubah menjadi mark routing dan kita beri isi. nama ke ISP1. lalu apply oke. dan oke dan tambah lagi bagian general, bagian Interface Ether 3, connection marknya ubah menjadi ISP2. Lalu untuk actionnya ubah menjadi mark routing. mark routing ya. Mark routing, lalu neo routing marknya ke Bentar, guys. ISP2. ISP2. Lalu apply dan oke. Kita akan berikan nama ya, kita akan berikan nama di nomor 7 ini menjadi ke ISP1. Dan yang ke-8 ini kita akan beri nama ke ISP2. Lalu kita akan tambah lagi. Di sini kita akan ubah di general chain-nya kita akan ubah menjadi output. Baik guys. Output Lalu satu. nggak pakai. Lalu kita akan masuk di connection mark. Kita ubah menjadi ISP1. Lalu bagian action, mark routing. Lalu kita ubah menjadi ke ISP1. Dan ISP2. 1 kan pertama. 1. Lalu apply oke. Lalu kita tambah lagi bagian general. Chainnya kita ubah menjadi output. Lalu untuk connection marknya kita ubah menjadi ISP2. Dan actionnya kita ubah menjadi mark routing. Dan new routing marknya kita ubah menjadi ke ISP2. Oke. Ya sudah, di nomor 9 itu kita akan berikan namanya yaitu output ke ISP1. Lalu di nomor 10 itu kita akan berikan namanya itu output ke ISP2. Dua. Ya. Oke. Ya sudah. Kita akan ke konfigurasi tahap selanjutnya, Yaitu kita akan pergi ke bagian IP router. IP, ya IP. yang backup itu enggak? Backup nanti di router. Oh. IP router. Kita akan pergi ke IP lalu router tambah. Lalu kita klik tambah. ISP address-nya ubah Menjadi 888. Lalu Lalu kita gateway-nya ubah menjadi ETS1. Ether 1 lalu Lalu apply, dan oke. Lalu tambah lagi
sebelum itu kita masuk lagi, pastikan sudah reachable. Sudah reachable jika Lalu sudah. kita oke aja, lalu kita plus Kita tambah lagi. Di sini kita masukkan lagi 888. Sorry guys. Lalu gateway-nya Ether 2. Ether 2. Lalu apply dan oke. oke. Lalu kita Pastikan lagi reachable. Sorry guys, bukan yang ini guys. Nah, yang ini udah reachable, oke. Lalu kita tambah lagi. Di sini kita akan DST-nya itu tetap 0, gateway-nya kita ubah menjadi 888. Ya 888. Lalu untuk cek gateway-nya itu kita ping. Lalu untuk target scope-nya itu ubah menjadi 30. Dan routing mark-nya ke ISP1. Lalu apply dan oke. Lalu tambah lagi. Sebelumnya pastikan sudah reachable yang paling atas. Oh ya udah. Jika sudah, lalu kita tambah lagi. Dan di gateway-nya kita masukkan lagi yaitu 888. Dan cek gateway-nya itu kita ubah menjadi ping, dan target scope-nya itu kita ubah menjadi 30. Dan routing mark-nya ke ISP2. Apply dan oke. Dan pastikan sudah reassure. Tetap reassure. Lalu kita tambah lagi, gateway-nya kita rubah menjadi Ether 1. Lalu untuk distance-nya ubah menjadi 2. Dan untuk routing mark-nya itu kita ubah ke ISP1. Lalu apply. Ke ISP2 maksudnya. Sorry guys. ISP2. Lalu apply dan oke. Lalu kita tambah. Dan gateway-nya kita pilih Ether 2. Dan distance-nya kita pilih 2. Dan routing mark-nya itu kita pilih ke ISP1. Apply dan oke. Sekarang kita akan masuk ke tahap uji coba. Kita akan pergi ke Chrome. Ya guys. Lalu kita akan pergi ke Facecom.com. Lalu kita akan lihat di sini yang ke ISP ini. Di ISP1 ini di bagian statik dia akan bitrate-nya akan berjalan, dan di kedua ini juga akan berjalan. Nah, seperti ini guys. Nah, lalu kita akan mencabut salah satu internet dari salah satu ISP. Di sini kami akan mencabut dari ISP 1. Nah, yang naik ini suruh ini ISP2. Coba. Harusnya dia ini ya, benar seperti ini. Oh iya benar. Kan kita ingin ya. Coba sekarang kita kita reset all counters dulu. Udah itu kok close dulu semua itu. Makanya close. Itu yang dua static block. Close aja semua lah. Kita akan buka dulu IP firewall, lalu manual ya kan. Lalu kita reset dulu sebelumnya, kita reset all counter, lalu kita lihat lagi. Nah, sini maka dia akan berjalan. Nah, ini ISP1 dia berjalan guys. ISP2. Coba tengok interface. Nah, ini sudah jalan dia. Di Ether 1 ini dia akan berjalan, dan di Ether 2 ini dia akan 0. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk mencabut di internet dari ISP2. Gimana ini? Nah, ini dulu kan. Kita ke ISP apa? Itu sebenarnya. Kita reset dulu. Lalu kita akan pergi ke Facecom. Maka di sini kecepatannya akan terlimit di bawah 1 megabyte. Karena kita melimitnya tadi melewati di ISP pertama yang kita konfigurasi. Lalu kita akan pergi ke sini ke ISP1 ini, kita akan lihat. Nah, di sini ada dan ISP2. Maka salah satu dari ini dia akan tidak berjalan. Ini cuma awalannya aja guys. Ini cuman awalan aja. Nah, udah aja. Nah, kita aja. Nanti lagi. Oke. Oh,
Coba jalan. Atau coba tengok di internet. Dia udah limit. Limit Nol aja. Itu nggak. copot nggak itu Insan? Apanya copot? Internet itu enggak? Enggak. Oh, reset dulu. Oh, iya. Reset dulu konter. Udah nggak jalan. Oh ini loh yang dilihat. Iya, ini tidak ya. Iya guys, sorry Oke. guys. Kita ulang guys. Kok nol aja? Kok belum kok close dulu dua-duanya ini. Kok close dulu. Mana? Kok close dua-duanya itu. Baru kau reset dulu konter. Terus? Baru facecam coba. Nah, di sini dia akan terlimit di bawah 1 MB. Lalu di bagian ke ISP 1 ISP 1 dia berjalan. di ISP 2 dia akan Udah pakai yang pertama udah mau misalkan coba tengok interface-nya dulu tengok. Oh udah internet 1. internet ether. Oh iya benar. Maka di sini dia Ethernet 1 itu akan 0 dan di Ether 2 ini dia akan berjalan. Dan seperti itu cara uji cobanya. Nah, Oke. Baiklah, sekian video untuk konfigurasi load balancing menggunakan 2 mikrotik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.